وسلم خصوصا النبوي شهادة الزلال وقبل الأقوال صلى الله عليه وسلم سيما على شهادة القيم شهادة سيدنا الإمام الأخير وعصره وقبله خصوصا النبوي محمد مسلم محمد أشرف وسلم وسلم خصوصا النبوي شيخ محمد زين بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقبله خصوصا النبوي شيخ أحمد بن جابر وعصره وقبله وإبائه وشيخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وكراماتنا وديننا ودولة علينا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتبشر بالمغفرة على هذه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على هذه الله الحافظ وهو أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kitab ini memulai ia akan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji sabit tetap bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Hamdan yuwafi'u ni'matahu wa yukafi'u mazidah. Barang siapa yang memuji Allah meningkat, maka sehari nikmat yang ada sesat bertambah. Begitu juga sebaliknya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi amal kita itu rancak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang ada itu sesat hari sesat ditambah oleh Allah. Tapi sebaliknya amal kita itu memuji Allah, maka nikmat yang ada itu sesat hari sesat ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja nikmat yang kita terima saat ini itu tidak terlepas dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila pujian itu meningkat, maka nikmat yang ada ditambah oleh Allah taala. Jadi nikmat yang kau terima ini itu bukan karena hasil usaha dan ikhtiar, bukan karena kau banyak berhenti lalu sugih, tapi apa yang kau terima sekarang itu sesuai dengan puji-pujianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ia meningkat, maka tambah Allah nikmat yang ada. Tapi bila orang menurun nikmat tadi, maka pujian tadi, maka nikmat yang ada itu sesat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah dapat nikmat itu lupa lawan Allah taala. Nah, misalnya di awal bulan gajian, wah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dihabiskan sehari habis. Nah, sudah tanggal 29 kita berdoa lagi, ya Allah, musibah apa yang memberikan kepada hamba ya Allah, jadi Tuhan mau balar ya Allah. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu diperhatikan benar. Jadi amun nikmat yang ada sekarang ini jangan jangan salahkan kiri kanan, dan sama apa lagi jangan menyalahkan Allah taala. Jangan. Bila nikmat sekarang ini menurun, pilih ke dalam diri kita, bagi pujian kita kepada Allah taala menurun. Nah, jadi itu bila pujian itu meningkat, maka nikmat yang ada itu ditambah oleh Allah taala. Tapi bila pujian itu menurun, maka nikmat yang ada itu menurun. Nah, jadi jangan sampai kita ketulahan dengan Allah taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Amma ba'du, kemudian daripada itu, alhamdulillahillazi karama bani Adam. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memuliakan anak cucu Adam, seperti Nabi dan Rasul. Wastafa minhumul ulama, ada yang diberi Allah menjadi ulama. Waqtaru aidun minhumuz zuhada wal hukama wal qurama. Ada yang dipilih Allah menjadi orang baik, ada yang dipilih Allah menjadi orang jahat, ada juga yang dipilih Allah menjadi orang yang zuhud, orang yang keluar dari nikmat dunia. Jadi orang yang keluar dari zuhud itu orang yang keluar dari cinta dunia. Ada juga yang dipilih Allah menjadi ahli hukum, dan ada juga yang dipilih Allah itu menjadi ahli hikmah.
Nah, jadi bermacam-macam ragam mereka. Nah, di alam semesta ada yang dipilih Tuhan menjadi ulama, nah, ada yang dipilih Tuhan itu menjadi orang baik, ada juga yang dikehendaki Tuhan menjadi orang jahat. Nah, ada juga orang dikehendaki Tuhan orangnya zuhud, kagak mencintai dunia lagi. Nah, ada lagi orang yang dipilih Allah menjadi ahli hukum, nah, misalnya sebagai fatwa, nah, yang menetapkan hukum. Dan ada juga yang dipilih Allah menjadi ahli hikmah. وَقَدَّلَ مِنْهُمُ الْعَارِفِينَ بِاللَّهِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَسْمَاءِ. Ada juga yang dipilih Allah menjadi orang yang mulia sebagai pejabat, penuntut ilmu dan segala macamnya. Jadi apa saja pilihan Allah diterima itu. Nah, kita diterima itu ya kan? Nah, namun kita misalnya dari kehendaki Allah Ta'ala misalnya menjadi ulama kan, jadi diterima itu. Nah, atau kita dari kehendaki Allah Ta'ala untuk menjadi orang ahli juhud, orang yang keluar dari cinta dunia diterima dahulu kan, nah, disyukuri dulu, mungkin ada yang lebih baik daripada itu kan. Nah, misalnya kayak Tuhan mau memilih kita kan, mana kita jadi orang kaya kan kayak gitu. Nah, maka baik-baiknya kita menjadi orang kaya kan, dibantu orang fakir miskin kan. Tapi sebaliknya mana ada orang kan dipilih Allah menjadi orang yang susah, yang berkara hendak jadi orang kaya, kan diterima dahulu kan, disyukuri dahulu kayak gitu. Nah, ya kan? Adil atau agama, orang yang beragama itu berhubungan dengan ketaatan, ibadah, pembalasan dan hisab. Secara bahasa atau umum, agama itu hubungan si hamba dengan Tuhan yang telah ditentukan hukum atasnya. Nah, tapi secara istilah yang namanya agama itu segala sesuatu yang keluar dari lisan Allah. Jadi apa saja yang keluar ini itu kuncinya Pak. Kuncinya di dalam hidupnya, di dalam orang beragama. Yang pertama itu taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat di sini artinya patuh. Patuh inilah yang menghantarkan manusia itu kepada dekat dengan Allah, akrab dengan Allah. Akrab dengan Allah. Apa maksudnya taat atau artinya dekat di sini, akrab dengan Allah Ta'ala ini? Ini maknanya di sini yaitu Tuhan dekat dengan hambanya. Itu maknanya. Makna daripada taat tadi. Inilah yang disyukuri oleh seorang hamba. Lalu apa artinya Tuhan dekat dengan hamba? Yaitu Tuhan jadikan si hamba itu mazhar sifat wujudnya Tuhan. Nah, ini wujud Tuhan, ini juga mazharnya. Amun orang ini jadi mazharnya Tuhan, kenapa ini orang menjadi sedih? Nah, kenapa orang ini kada mau syukur? Nah, jadi kebalikannya dari itu, amun Tuhan kan itu wastafa minhumul ulama, ada yang dipilih Allah menjadi ulama. Nah, tentu gembiranya, syukurnya kepada Allah Ta'ala. Ada juga yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu menjadi orang yang baik, bersyukurnya kepada Allah Ta'ala. Ada yang dipilih Allah Ta'ala tadi menjadi orang yang juhud, ada yang dipilih Allah menjadi orang yang mulia seperti pejabat misalnya. Nah, syukur dahulu. Kenapa bisa timbul syukur yang demikian itu? Karena seluruhnya ini merupakan mazhar, hanya mazhar sifat wujudnya Allah. Nah, jadi mau pembahasan kita kesimpulannya kayak gini. Amun kita dipilih Allah menjadi lelaki, gembira saja. Amun Allah memilih kita menjadi perempuan, gembira saja. Amun Allah memilih kita menjadi orang sugih, gembira saja. Amun Tuhan memilih kita tadi menjadi orang yang susah, gembira saja.
Amun Tuhan tadi menyuruh hendak kita menjadi pengangguran, gembira aja. Hah? Atau Tuhan tadi menghendaki kita duduk di gawian, misalnya begawi orang yang di bekerja, gembira aja. Hendak dijadikan PNS kah, hendak dijadikan orang sipil kah, hendak dijadikan tukang kah, hendak dijadikan, gembira dahulu. Nah, apabila dikumpulkan seluruhnya ini, kenapa gembira aja? Karena kami sebenarnya mazhar sifat wujudnya Allah. Ini yang menjadi gembira kan? Nah, jadi orang yang lalakian ya tidak punya kenapa? Yang diciptakan jadi lelaki gembira karena kami mazhar. Kami dijadikan mazhar sifat wujudnya Allah. Yang baginya begitu juga. Nah, karena kami dijadikan Allah mazhar sifat wujudnya. Nah, yang suka kayak itu juga. Jadinya gembira bukan karena hartanya, gembira karena ini dijadikan mazhar sifat wujudnya Allah. Nah, yang susah kayak itu juga. Yang bagian kayak itu juga, yang pengangguran kayak itu juga. Nah, jadi wasafa minhumul ulama mahtara'in minhum suhada wal hukama wal qurama wa fadla minhumul arifin billah wasifati wal asma. Jadi keseluruhan itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu keseluruhannya itu inya gembira dikarenakan inya itu taat kepada Allah. Artinya apa? Gembiranya itu inya itu karena dijadikan Allah mazhar sifat wujudnya. Nah, jadi harusnya gembira terus kita. Nah, ini yang mau orang gembira. Amun sudah dekat seperti ini, nah, semestinya ingat terus dengan Tuhan. Seperti seorang anak harusnya tidak lupa dengan ayahnya, terlebih-lebih ibu yang melahirkannya. Seorang suami dekat dengan istrinya. Nah, saking dekatnya tidak ada rahasia baginya. Nah, jadi ulama bila ditanya, kenapa gembira? Ujar si ulama tadi itu, karena kami dijadikan mazhar sifat wujudnya Allah. Lalu maknanya apa? Apabila dijadikan mazhar sifat wujudnya Allah, berarti dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah ini yang maulah kami gembira terus menerus. Nah, lakian juga kayak itu, binian kayak itu juga. Nah, orang yang bergawian kayak itu juga. Seluruh alam itu mazhar sifat wujud Tuhan. Maka dari itu pandanglah kita ini menjadi, pandangan kita ini menjadi luas. Kemana saja mata kita memandang, seharusnya terlihat laki kawalnya perempuan, perempuan kawalnya laki. Amun orang mukarrabin itu Tuhan yang berparak lawan kita. Amun kita terjauh sedikit. Jadi artinya si orang yang sudah dipilih Allah, nah, apa aja tuh? Kalian jadi ulama, ada yang ini, ada yang ini. Kenapa ini gembira tadi jadi? Nah, kenapa ini syukur? Kenapa ini gembira? Nah, karena ini itu dijadikan sifat wujudnya Allah. Nah, jadi terus kesimpulannya. Nah, terus kata. Alasan orang gembira di dalam hidupnya,